kita khususkan di Syekhina mu'allif kitab sahib an-nazam As-Sayyid Ahmad Marzuki wa mu'allif asy-syarah atau sahib asy-syarah Al-Imam Nawawi Al-Bantani nafa'ana Allah bi'ulumihima wa 'ada 'alaina bi barakatihima wa asrarihima wa anwarihima wa nafahatihima fid din wal yawmil akhirah qala niyati qabul jami' hawaijina min hawaij dunya wal akhirah ala hadina wa ala kulliyatin salihah wa ala mana wa masyayikhuna wa salafuna salih min jalbi kulli khair wa dafi kulli syarr wa anna Allah yakhtaru lana bi khairatin mubarakah fi kulli nafasin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dengan membaca uri as-Saqran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni hadaftu bidarki la aqulu ma sya'allahu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا استدارك وسدارت الملائكة بأن لا تنصر إلى خلق ولا سور لذكر قدر المكتوب حفظ محضور من الشرور تدرسنا بالله بين عدونا وعدونا من سلك عن دين لكم وعيال بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سلام لا تنقض بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظر في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إبلاس وبكم من الرجل راسنا في سنة في جميع طعم مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum wa bi'ulumina wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Hadirin rahimakumullah, di kajian kitab Matan Aqidatul Awam dengan Syarah Nurul Dhalam, kita telah sampai kepada bait yang ke-13 kemarin itu. Kalau di kitab yang ada di hadapan kita halaman 12, bait yang ke-13 ini menjelaskan terkait hukum para nabi dan rasul yang mana mereka itu maksum sebagaimana para malaikat. Jadi kita harus meyakini bahwasanya nabi dan rasul itu mereka adalah orang-orang yang maksum. Apa artinya maksum? Maksum artinya mereka dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Bahkan mustahil yang namanya nabi ataupun rasul itu terjerumus dalam perbuatan dosa. Tuh. Nah, tentu dalam hal ini kenapa kok para nabi, para rasul harus maksum? Karena mereka kembali lagi
mengemban satu visi yang begitu besar, di mana ya, amanah ini, yaitu amanah dakwah menyampaikan wahyu dari Allah, adalah amanah yang harus wajib diterima oleh manusia. Karena statusnya wajib diterima, harus diterima, sehingga Allah menutup segala celah yang menjadikan dakwah ini tidak diterima. Celah dalam diri Nabi pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dari segi fisiknya, dari segi sifatnya, Nabi itu kan terjaga dari sifat-sifat yang jelek. Bahkan dari segi fisiknya pun Nabi terjaga dari bentuk fisik atau warna fisik yang di antara manusia, secara manusiawi manusia itu menghindar. Gitu. Sehingga Nabi itu secara sifat dan fisik pun diciptakan sempurna, agar ketika Nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu dari Allah, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menerima. Gitu. Begitu juga Nabi itu, ya, kita harus yakini Nabi dan Rasul, kita harus yakini bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang maksum, manusia yang Allah jaga dari perbuatan dosa. Karena kenapa? Karena andai Nabi dan Rasul itu tidak Allah jaga dari perbuatan dosa, gampang nantinya ketika ada umatnya diseru, ayo saya dapat wahyu dari Allah, ayo kita mentauhidkan Allah, nanti dibalikin oleh umatnya, kemarin juga kamu bersama kami menyembah berhala, contohnya. Kan gitu. Sebagaimana kita nih, atau mungkin di sekitaran kita ada orang yang dulunya ya, mantan katakan, entah itu mantan yang mabuk dan sebagainya, kemudian insaf dan mengajak temannya, ayo sama-sama kita insaf. Nah, temannya pasti ada saja potensi akan mengembalikan, dulu juga kamu sama kayak kita gitu, sekarang sok suci banget ngajak-ngajak insaf. Kan kayak gitu. Makanya kalau Nabi dan Rasul itu Allah jaga dari maksiat, salah satu hikmahnya yaitu tadi. Gitu. Tapi kalau kita bicara masalah dakwah, maka jangan pernah kita menunggu kitanya soleh dulu. Karena kalau seandainya dakwah itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang soleh, maka tidak ada yang boleh dakwah kecuali Nabi dan Rasul. Karena hanya mereka yang maksum. Gitu. Tapi kita manusia biasa tetap ya, dakwah mengajak kebaikan tetap harus dilakukan meskipun kita sendiri belum baik. Sehingga mu'alif daripada Maulid Al-Busiri itu beliau mengatakan bahwasanya amartu kal khaira lakimak tamartu bihi, saya nyuruh kamu kebaikan tapi saya sendiri tidak melakukan. Nah itu sebenarnya dikritik beliau itu. Dikritik. Kenapa? Lah secara usul fikih tidak masalah kita mengajarkan kebaikan meskipun diri kita belum baik. Karena yang namanya kebaikan itu ya absolut nilainya. Contoh la ilaha illallah itu benar, kebaikan, kebenaran yang mutlak. Mau yang mengucapkan kiai ya betul la ilaha illallah. Mau yang mengucapkan pelacur pun tetap la ilaha illallah dianggap kalimat yang benar. Gitu. Sehingga kalau kita bicara kebaikan, ya kebaikan atau bicara kebenaran, kebenaran selamanya pun akan menjadi kebenaran tanpa memandang siapa yang menyampaikannya. Gitu. Nah kalau kita bicara idealnya, ya idealnya dalam dakwah maka kita sendiri ya minimal jadi orang baik dulu. Agar apa? Agar dakwah kita lebih mudah diterima oleh orang yang kita ajak. Gitu. Jadi dari sisi pendakwah maka sebaiknya memperbaiki diri sebelum mengajak. Dari sisi yang diajak maka hendaknya melihat ajakannya tanpa harus melihat siapa yang mengajak. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Gitu. Jadi idealnya seperti itu. Karena kalau seandainya kebaikan ini harus nunggu yang maksum deh, yang pantas menyampaikan kebaikan, maka tidak ada yang pantas kecuali Rasul dan Nabi. Itu tidak ada. Sedangkan kita meskipun wali sekalipun
masih dikatakan manusia, bukan rasul, bukan nabi, maka masih punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Itu masalah kemaksuman. Maksudnya para nabi dan rasul mereka maksum, di antara hikmahnya adalah agar ketika mereka diberikan amanah wahyu yang harus disampaikan kepada manusia, maka amanah wahyu tersebut bisa diterima oleh seluruh manusia dan tidak ada celah bagi manusia untuk tidak menerima. Karena dari sisi mana mereka akan mengembalikannya? Toh Rasul secara fisik sempurna, secara sifat sempurna, bahkan mereka pun dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Mau dibalikin dari mana? Tidak ada celah bagi manusia untuk mengembalikan dakwah atau menolak dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nah, kemudian wa fadlul malaikah. Nah, kemarin pun sudah jelaskan bahwasanya para nabi, para rasul itu mereka lebih utama daripada malaikat, sehingga dulu urutannya pada minggu kemarin sudah dibahas, urutannya adalah pertama para rasul yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Yang paling pertama adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalamu ala nabiyina Abdul salatu wassalam. Baru setelahnya, setelah yang 5 itu baru para rasul-rasul yang lain, baru setelahnya para pemimpin malaikat, seperti halnya malaikat Jibril, kemudian malaikat yang membawa arsy, malaikat karubiyin, malaikat yang tugasnya berdoa kepada Allah agar diangkat al-karub atau bencana daripada manusia. Jadi sedikitnya bencana yang menimpa manusia itu salah satu sebabnya, wasilahnya adalah karena Allah di sana menciptakan para malaikat yang tugasnya memang memintakan agar Allah mengangkat bencana, yaitu malaikat karubiyin itu. Andai kata malaikat ini tidak ada, ya Allah alam bencana seperti apa yang akan Allah berikan kepada umat manusia. Kemudian setelahnya setelah malaikat baru para wali di antara manusia seperti para sahabat, Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa baqiyas sahabah, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan terus semua sahabat yang memang mereka itu memiliki posisi bahkan lebih daripada wali. Mereka itu para aulia paling tinggi. Jadi kalau seandainya kita urutkan, mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani yang memang yang mendapat julukan Sultanul Aulia, kalau dibandingkan dengan sahabat masih unggul sahabat gitu, karena sahabat itu kewaliannya tidak diragukan lagi itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha ikhtara ashabi 'alal 'alamin, bahwasanya Allah memilih para sahabat-sahabatku atas seluruh manusia semuanya. Itu kata Rasul, kata Nabi, siwan nabi wal mursalin, selain para nabi dan rasul. Jadi selain para nabi dan rasul, maka di sana ada para sahabat yang mana mereka termasuk para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sabda Nabi yang menjelaskan begitu agungnya posisi sahabat, di antara sahabat Abu Bakar, beliau mengatakan, andai kata aku boleh mengambil seorang khalil sebagaimana Allah ittakhadha Ibrahim khalila, maka aku pun mungkin akan menjadikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalil. Itu. Jadi kalau Allah saja mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, maka kalaupun aku diperbolehkan, maka aku akan memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalil. Itu. Saking tingginya derajat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian baru setelah para sahabat dan wali-wali di antara manusia, baru awamul malaikat. Jadi malaikat secara umum. Kemudian awamul bashar, manusia soleh secara umum. Nah itu. Jadi para nabi ulul azmi, setelahnya para nabi yang bukan ulul azmi, baru para malaikat, baru nanti para aulia daripada kalangan manusia, kemudian makhluk-makhluk mulia daripada malaikat secara umum, baru makhluk-makhluk mulia dari kalangan manusia secara umum. Itu. Nah, itu urutannya. Tapi ternyata urutan ini yang memang ada dalam bait ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah.
Nah, dikomentari oleh siapa? Oleh Imam Tajuddin As-Subki, seorang ulama besar juga, beliau mengatakan, "Laisa tafdilul bashari 'alal malak mimma yajibu i'tiqaduhu wa yadhurul jahlu bihi." Bukan pengutamaan manusia daripada malaikat itu sesuatu yang harus diyakini dan sesuatu yang kalau tidak diketahui akan membahayakan. Artinya urutan-urutan tadi bukan perkara yang wajib diyakini. Andai kata kita tidak tahu urutan manusia mulia pun tidak masalah. Kata beliau, kenapa? Karena kata beliau, wassalama fil sukut an hadil masalah. Karena akan lebih selamat kalau kita tidak bahas ini. Gitu. Selamatnya ya nggak usah dibahas. Kok dibahas siapa makhluk paling mulia? Kalau Nabi Muhammad mulia jelas. Tapi kalau di urutan ini, kata beliau, nggak usah diyakini, nggak wajib lah. Ataupun tidak apa-apa, kata Imam Tajuddin As-Subki. Bahkan kata beliau, lebih selamat kita diem aja kalau masalah ini. Kenapa? Waddukhul fi tafdil baina hadaini sinfainil karimaini 'ala Allah taala min ghairi dalil qati'. Itu. Dukhulun fi khatarin 'azim. Jadi kata beliau, kalau kita terus mencari meneliti kira-kira siapa sih yang paling utama di antara manusia dan malaikat itu kan. Sedangkan kita tidak memiliki dalilnya tidak memiliki dalil yang qati', ya. Dalil qat'i, maka kata beliau itu adalah dukhul fi khatarin azim. Seolah-olah kita masuk kepada bahaya yang sangat besar. Itu. Wa hukmun fi makanin lasna ahlan lil hukmi fihi. Dan ini merupakan sesuatu yang kita tidak berhak untuk menghukumi. Jadi kalau kata Imam Tajuddin As-Subki, pembahasan atau perdebatan antara siapa yang lebih mulia, manusia atau malaikat, itu bukan perdebatan yang perlu kita debatkan, itu tidak perlu dibahas. Meskipun ulama tentu mereka membahas. Jadi Imam Nawawi membahas tadi urutannya tentu ada dalil-dalilnya. Nah, Imam Subki mengatakan, itu nggak perlu diyakini, nggak harus. Kalaupun nggak tahu pun nggak apa-apa. Itu. Toh dalilnya juga mungkin tidak ada dalil yang qat'i. Itu. Ya, selamatnya, cari amannya, tidak usah kita terlalu dalam membahas mana yang lebih utama antara malaikat atau atau manusia atau para nabi dan para rasul. Itu. Nah, baru kita ke bait yang ke-14. Insyaallah. Enaknya nyanyi memang kalau udah nadhoman itu. Tapi memang nada yang disesuaikan. Kalau nada yang abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ini biasanya nada buat ngajarin anak-anak. Sebenarnya ada juga nada yang memang ya buat kita para bapak-bapak itu kan ada sebenarnya. Tapi harus cari dulu karena mencari nada itu agak susah juga, terutama bagi orang yang seperti saya yang memang ilmu arutnya masih kurang mumpuni. Kayaknya ya, yang buat anak-anak boleh bapak. Dan kita masih anak-anak karena baru belajar. Nggak apa-apa. Yang buat anak-anak juga. Oh iya Pak Haji. Ya, las ya. Kan baru tumbuh. Iya, kembali ke anak-anak. Kita kembali ke anak-anak yang masih belajar. Iya, Masya Allah. Jadi ini baitnya sekarang tidak udah sampai ke bait ke-14. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfadh li khamsina bi hukmin wajibi. Nah, halaman 12 bait yang paling ujung. Tuh. Yang paling bawah, kalau yang di dalam kurung atau yang di luar juga ada. Tuh. Wal mustahilu diddu kulli wajibi. Sifat-sifat yang mustahil ya, itu adalah sifat-sifat kebalikan daripada sifat-sifat wajib. Tadi kan pembahasan di sini membahasnya yang wajib semua. Bagi Allah sifat wajib 20, kemudian jaiz 1. Bagi Rasul yang wajib ada 4, kemudian jaiz 1. Mana yang mustahilnya?
Maka beliau langsung meringkas, wal mustahilu dhiddu kulli wajibi. Yang mustahil itu adalah kebalikan daripada sifat-sifat yang wajib. Kalau di awal telah dibahas ada 20 sifat wajib bagi Allah, maka di sana ada sifat mustahil kebalikannya, ya, ada 20 juga sifat mustahil bagi Allah. Ada wujud, ada adam gitu. Kemudian qidam, ada hudus, baqa, ada fana, mukhalafatuhu lil hawadisi, ada mumasalatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, berarti ada hudus, fana, mumasalah lil hawadisi, ihtiyaj, ta'adud, ajuz, karaha. Kan gitu ya kalau nggak salah, waktu saya kecil mah gitu. Kecilnya kan nggak bareng soalnya. Jadi wal mustahilu dhiddu kulli wajibin, sifat yang mustahil itu adalah kebalikan daripada sifat-sifat wajib, baik sifat yang mustahil bagi Allah ataupun sifat yang mustahil bagi Rasul, itu kebalikan daripada sifat-sifat yang wajib bagi keduanya gitu. Maka kata beliau, fahfadz li khamsina bi hukmin wajibi, maka hukumnya wajib bagi kalian untuk menghafalkan 50 ini. Wajib. Maka di sini dijelaskan ayyajibu ala kulli mukallafin, wajib untuk setiap mukallaf, ayataqida, agar meyakini annal mustahila 'ala Allah wa rasuli diddu kulli sifatin wajibatin lillahi wa rasulihi. Sifat yang mustahil ada bagi Allah dan Rasulnya adalah kebalikan daripada sifat yang wajib bagi Allah dan Rasulnya. Fa'adadul mustahilat ka'adadil wajibat. Maka bilangan sifat-sifat yang mustahil itu sebagaimana bilangan sifat-sifat yang wajib. Kalau yang wajib 20, berarti mustahilnya 20. 20 tambah 20, 40. Yang jaiznya 1, berarti 41. Kemudian bagi Rasul ada yang wajib 4, berarti mustahilnya juga ada 4. 4 tambah 4, 8. 41 tambah 8, berarti 49. Tambah 1 sifat jaiz bagi Rasul, berarti cukup atau pas menjadi khamsin, 50 sifat. Yang mana 50 sifat ini adalah 50 sifat yang harus kita hafal, harus kita yakini, karena pengetahuan ini akan membimbing kita kepada akidah yang benar gitu. Jadi ini memang kalau ditelusuri mana nas hadisnya yang memang plek itu menunjukkan sifat yang 50, ya mungkin tidak ada kalau langsung satu hadis atau ayat Al-Quran menunjukkan langsung 50, mungkin tidak ada secara nasnya. Tapi kalau secara detail ini kemana pasti ada. Nah, tapi ini ulama sudah memberikan kita ilmu yang simpel, udah hafalkan saja 50, karena dalil-dalilnya sudah jelas, ada, kalau dirincikan ada semuanya dalilnya. Ya kita tinggal hafalkan yang 50, maka insya Allah hafalnya kita, pahamnya kita terhadap akidah atau terhadap 50 sifat ini, maka akan membimbing kita kepada akidah yang benar. Jadi kita berakidah kepada Allah dengan akidah yang benar, kita berakidah kepada Rasulullah dengan akidah yang benar, sehingga perintah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada rukun iman yang lainnya, maka iman kita menjadi iman yang benar. Jadi jangan sampai nanti kita beriman tapi imannya keliru. Iman kepada Allah tapi kita tidak mengetahui ya, bahwasanya di sana ada Allah itu adalah zat yang mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kita katakan iman kepada Allah tapi di satu sisi kita katakan Allah memiliki tangan, kan ini tidak sinkron imannya kan? Tidak benar, karena kalau kita katakan Allah memiliki tangan, sama saja kita ketika itu mengatakan Allah itu makhluk, karena yang memiliki tangan ya makhluk gitu. Sehingga apa? Dalam hal ini ya, ulama selalu mengatakan ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang ada dalam pikiran kamu tentang Allah, maka pastikan Allah berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Pastikan Allah pasti berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Karena apa? Semua yang ada di pikiran kita itu adalah makhluk. Kenapa? Pikiran kita makhluk. Batasannya hanya kepada yang makhluk gitu kan. Kita kadang-kadang memaksakan mentasawurkan Allah, menggambarkan Allah bagaimana, sedangkan kita sendiri makhluk, ya tidak bisa gitu. Karena semua hasil daripada pikiran kita, mau seperti apapun, itu hasilnya pasti
hanya sekedar pemikiran makhluk. Tidak akan bisa mencapai batas pemikiran seorang sang khalik, sang pencipta makhluk. Gitu. Nah, itu kan butuh sekali kita ketahui agar apa? Agar akidah kita itu benar. Nah, maka di sini dijelaskan waqad nazama dzalika Awad bin Ahmad Al-Ghamrawi. Nah, ini dijelaskan bahwasanya kebalikan dari wujud adam, kebalikan dari qidam hudus, kemudian baqa fana, mukhalafah lil hawadisi mumathilan atau mumatsal lil hawadisi, kemudian adamuhu bi nafsihi, qiyamuhu bi nafsihi, adamul qiyam atau ajuz, kemudian wahdaniyah ta'addud, kemudian qudrah berarti makruh, ya. Karohah yang kuasa berarti dipaksa, ilmun jahlun dan lain sebagainya. Nah, ini insyaallah semua dari kita sudah maklum. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, setelah kita mempelajari 50 sifat, setelah kita mempelajari 50 sifat dengan tadi hikmahnya kenapa kita mempelajari 50 sifat, ya agar akidah kita ini akidah yang benar. Maka setelahnya di bait ke-15 sahibul bait, sahibun nazam, yaitu Imam Ahmad Marzuki mengajak kita semuanya untuk beralih kepada rukun iman, yaitu iman kepada para nabi. Nah, di antara iman kepada para nabi ini beliau mengatakan tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fahaqqiq wa ghtanim. Jadi beliau mengajak kita, kalau seandainya kita iman kepada para nabi, maka kita pun ya minimal tahu lah siapa para nabi. Makanya beliau menjelaskan tafsilu 25 lazim. Itu. Tafsilu 25 lazim. Rincian 25 itu harus, kan? Atau mengharuskan kullu mukallafin, ya, mengharuskan setiap mukallaf untuk mengetahuinya. Fahaqqiq wa ghtanim itu. Maka kata beliau, yakini dan ambillah keuntungan daripada 25 nabi ini, 25 nama nabi ini. Maka di sini beliau mengatakan ayyajibu ala kulli mukallaf ayya'rifa tafsila 25 minal mursalin. Wajib hukumnya bagi seluruh mukallaf untuk mengetahui rincian nama nabi yang 25. Wajib. Sekarang kalau dites kira-kira hafal semua 25 nabi. Nanti ada penjelasan kata ulama apakah memang harus dihafalkan atau bagaimana, nanti Imam Baijuri akan menjelaskan rinciannya apa yang dimaksud dengan wajib di sini. Tapi secara nas atau secara tekstualnya memang wajib. Jadi kita harus hafal Adam, Idris. Nah, gimana dulu tuh ngapalinya? Nah, gimana dulu itu ya? Nah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, kan itu ada lagunya, ya, yang memang bisa kita ajarkan ke anak kita. Ada yang bahasa Sunda, ya, ada, pokoknya banyak sekali kalau orang tua kita dulu itu mengajarkan kepada kita yang intinya agar kita tahu 25 nama nabi dan rasul. Ternyata dalam Aqidatul Awam pun dijelaskan, dan dalam Aqidatul Awam untuk nama nabi dan rasul itu cukup dalam 4 bait. Ya. Jadi cukup dijelaskan dalam 4 bait. Itu kalau dalam Aqidatul Awam. Maka di sini jelaskan qala Suhaimi, ini masih mengomentari fahaqqiq wa ghtanim. Masih mengomentari masalah lazim, hukum keharusan untuk menghafal 25 nama nabi itu. Maka qala Suhaimi, kata Imam Suhaimi, yajibu 'alal mu'min ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khuddamahu asma'ar rusuli al-madhkurin fil Qur'an. Wajib kepada seluruh mukmin untuk mengetahui dan mengajarkan anak-anaknya, wa nisa'ahu dan istri-istrinya, wa khuddamahu dan
pembantu-pembantunya. Ulama mah ingat, yang diajarin itu tidak hanya anak istri, pembantu harus. Ya, makanya sedikit demi sedikit saya pun mengamalkan. Artinya saya punya istri, saya ajari, saya punya keluarga, saya ajari, sampai di rumah ada yang kerja, itu saya bikin program, saya dan istri bikin program ngaji. Jadi pegawai pun ya, ba'da sholat zuhur, dan memang itu berjamaah karena mereka dua-duanya perempuan, jamaah di rumah, habis itu ngaji gitu. Ba'da asar habis sholat ngaji lagi itu. Maka ada perubahan. Sebelumnya mungkin sebelum kerja di rumah menjadi admin itu istilahnya bacaannya kurang lancar, setelah beberapa lama, sebulan, 2 bulan, bahkan tahun, itu diharapkan bacaannya sudah lancar. Yang ngejilid mungkin bisa langsung ke Al-Quran. Dan itu alhamdulillah. Karena kenapa? Karena ulama mengajarkan kita semua bahwasanya dalam pengajaran, dalam pendidikan itu tidak hanya anak istri, tapi wa khuddamahu, pelayan-pelayannya pun harus diajarkan. Apa yang diajarkan? Asma' ar-rusuli al-madhkurina fil Quran, nama-nama rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tuh, kata Imam Suhaimi, seorang ulama, wajib kata beliau, hatta yu'minu bihim. Kenapa kau wajib diajarkan nama-nama 20 nama-nama rasul yang disebutkan di Al-Quran? Agar mereka itu bisa iman kepada rasul-rasul tersebut. Karena perintah iman itu bukan hanya kepada rasul ya. Perintah iman kepada rasul bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi semua rasul ya, harus kita imani. Sehingga ayatnya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak nufarriqu, membedakan baina ahadin min rusulihi, tidak membedakan satu pun. Nabi Isa nabi kita, Nabi Musa nabi kita juga. Kan gitu. Kan kalau di YouTube itu ada Onad sama Habib Ja'far gitu. Ya, Habib Ja'far selalu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus gitu kan ya, yang diyakini oleh si Onad ya, yang memang Kristiani, itu kata Nabi Ja'far, Habib Ja'far ya, itu nabi kami orang Islam. Kami menganggapnya nabi. Meskipun Onad mengatakan, oh tapi kan Tuhan Yesus itu karomahnya gini, itu keajaiban gini. Tapi tetap bagi kami itu hanya mujizat seorang nabi, bukan sampai dikatakan Tuhan, kan gitu. Jadi tetap Nabi Isa nabi kami, Nabi Musa nabi kita juga, itu nabi umat Islam. Karena memang kita ini harus menghafal semua rasul, tujuannya agar kita imani semua rasul tersebut. Wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan, dan kita bisa membenarkan semuanya secara rinci. Jadi tidak ada ketika ada nabi siapa? Nabi Lut, enggak, Nabi Lut mah kisahnya aja begitu. Ya boleh. Nabi Lut itu nabi kita juga. Itu karena beliau adalah nabi rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya, dan itu juga adalah nabi kita yang harus kita imani juga. Kenapa? Karena Nabi Lut pun mengajarkan tauhid, dan tauhid kita harus imani. Gitu. Kita harus yakini gitu. Wala yadhunnu annal wajib alaihim al-imanu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yadhunnu annal wajib alaihim al-imana gitu. Ya, bi sayyidina Muhammad, dan mereka tidak boleh mengira bahwasanya yang wajib itu hanya iman kepada Nabi Muhammad faqat saja gitu. Final iman bi jamil anbiya, karena mengimani seluruh nabi siwa dzukira ismuhu fil Quran sawaun dzukira ismuhu fil Quran aw lam yuzkar, baik namanya itu disebut dalam Al-Qur'an atau tidak disebutkan, itu wajibun ala kulli mukallaf, wajib hukumnya bagi setiap mukallaf. Wahum gitu. Dan mereka ay al-madhkuruna fil Quran, mereka yang disebutkan dalam Quran, ini kata Imam Nawawi sittatun wa ishrun, ada 26 au khamsatun wa isrun, atau 25. Jadi ada riwayat mengatakan ada 26 nabi yang namanya disebutkan, 26 rasul ya yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Ada juga yang mengatakan 25. Kenapa? Karena memang ada nabi yang namanya itu beda tapi katanya orangnya sama. Gitu. Jadi satu orang memiliki 2 nama. Gitu.
Mungkin di sini sebutannya ini, di sini sebutannya ini. Tapi ya orangnya itu sama-sama saja gitu. Sehingga ada yang menghitungnya ya 26, ada yang mengatakan juga enggak 25 gitu. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Suhaimi ya. Asma'u rusulin bi Qur'anin 'alaika tajib ka Adamin Zakaria ba'da Yunusihim. Nah, nanti yang beliau sebutkan di sini Nabi Adam, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nuhin wa Idris, Ibrahim wal Yasa'. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyasa, Ishaq, Yaqub, Ismail, Salihihim. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Saleh. 11 tuh. Ayyub, Harun, Musa, ma' Syu'aibihim. Nabi Ayub, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Syu'aib. 15. Daud, Hudin, Uzairin, thumma Yusuf. Tuh. Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Uzair, Nabi Yusuf. Dan itu sudah 19. Lutin wa Ilyasa dzil kifli awit tahada. Ya itu. Nabi Lut. Nah, 20. Nabi Ilyas, Nabi Dzulkifli. Ada juga dua orang ini adalah Nabi Ilyas dan Nabi Dzulkifli itu sama. Gitu. Yahya, Sulaiman, Isa, Muhammad. Nah, gitu. Jadi 26. Kalau Nabi Ilyas dan Nabi Dzulkifli itu berbeda. Tapi ada riwayat mengatakan Nabi Ilyas, Nabi Dzulkifli itu orang yang sama. Maka 25 ya. Nama nambah Nabi dan Rasul atau Nabi dan juga merangkap Rasul yang memang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Bahkan di sini dijelaskan Nabi Dzulkifli itu ya. Anna Dzulkifli ya. Qila huwa Ilyas. Nabi Dzulkifli itu juga nama beliau itu Nabi Ilyas, namanya Ilyas. Ada juga yang mengatakan Nabi Dzulkifli itu ya Yusha, ya kan? Nabi Yusha, berarti ya itu masuk ke zamannya Nabi Musa berarti ya Yusha, gitu. Yusha bin Nun, itu zamannya Nabi Musa, muridnya Nabi Musa itu. Dan itu juga ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli itu ya Nabi Ilyas, ya Nabi Yusha. Wakila Zakaria, bahkan ada yang mengatakan itu Nabi Zakaria gitu. Wakila Hizqil Ibnul Ajuz, ada juga mengatakan itu Nabi Hizqil bin Ajuz. Nabi Hizqil, mungkin ada pernah kita mendengar nama bayi atau nama orang namanya Hizqil, itu nama nabi itu. Daniel, nama nabi itu. Jadi nabi-nabi itu namanya banyak sekali. Itu mungkin ada Daniel. Saya punya guru kakak kelas juga namanya Daniel. Wah, ternyata awalnya keren banget namanya Daniel, kayak orang luar negeri. Ternyata Daniel itu nama nabi. Nama Daniel gitu. Hizqil juga sama di sini. Makanya di sini